Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, halo mamen-mamen semuanya. Jumpa lagi kita di Abal-Abal Channel Mamen. Nah mamen, pada kesempatan kali ini yang masih panas ini, alhamdulillah cuacanya bagus. Kita akan bahas sedikit atau bahas yang enggak sedikit mamen, kita bahas lengkap lah unit Evo X3 yang baru selesai kita rakit ini mamen. Apa saja spesifikasinya dan estimasi harganya? Yuk kita simak bareng-bareng mamen. Let's go mamen. Nah oke mamen, sebelum kita lanjut seperti biasa, semoga mamen-mamen selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu dilancarkan rezekinya dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya mamen, amin. Pokoknya berkah untuk kita semua mamen ya. Dan masih tetap saya selalu didampingi oleh pelatih kita ini mamen, jadi saya kemana-mana itu rasanya aman, tenang gitu nih men. Oke men, langsung aja. Ini adalah unit Evo X3 yang baru selesai kita rakit. Jadi unit ini beliau tidak pesan di saya, jadi saya hanya merakitkan saja mamen ya. Jadi beliau ngirim chambernya, tabung, regulator, larasnya, hand gripnya seperti itu, dan saya hanya bertugas untuk merakitkan saja mamen ya. Nah jadi seperti biasa unitnya adalah untuk chambernya tentu aja Evo X3 dengan warna hijau army kombinasi warna coklat. Untuk tabungnya memakai tabung DWM 470 cc karbon. Untuk larasnya memakai LW Polygon OD10 10,2 tepatnya, panjangnya itu 60 cm. Ini kita potong di 51,5 cm mamen. Lalu kita busing dan kita tambah dengan serombong karbon sebagai penguat tulangan untuk larasnya agar tidak gampang goyang mamen ya. Seperti untuk proses pembuatan atau pembubutan larasnya sudah pernah juga kita bahas dan sudah pernah saya praktekkan, saya pernah videokan juga di channel kita ini mamen ya. Nah untuk hand gripnya pakai laminasi impor. Untuk popor belakangnya pakai model cangkul standar aja mamen. Nah unit ini dengan OP 1700 PSI ini sebetulnya belum fix mamen ya. Nanti ini belum sempat saya krono dan baru jadi saya belum bisa menyimpulkan berapa hasil krononya. Untuk OP nya ini masih di 1600, cuman apakah nanti akan tetap kita setting di 1600 atau kita naikkan 1700 atau di 1800, nanti kita akan sesuaikan setelah finishing dan kita tes mamen ya sebelum kita kirim seperti itu. Nah untuk apa lagi mamen ya, mungkin itu aja. Nah untuk bobot unit ini, unit jadi seperti ini, belum ada tele perdam ya seperti itu. Jadi bobotnya itu hanya 2,2 kilo. Iya kan? Enteng toh? Ringan banget. Cuman 2,2 kilo aja men. Ya, karena itu tadi larasnya dia pakai LW Polygon yang OD10, jadi lebih ringan dengan serombong karbon, lebih ringan ditambah dengan DWM tabung karbon DWM, jadinya bisa ngejar bobot di 2,2 kilo mamen ya, seperti itu. Nah untuk estimasi harga saya tidak bisa mengira-ngira, saya tidak tahu patokannya habisnya berapa pastinya, karena rata-rata hampir semua partnya beliau kirim. Tapi kalau estimasi saya mungkin di sekitar 10 atau 10 lebih dikit kayaknya men, mungkin sekitar itu 10 lebih. Kalau perkiraan saya sih 10 lebih nih mamen, tidak sampai 11 tapi di atas 10. Estimasi perkiraan saya sih seperti itu mamen ya. Nah jadi di kita itu mamen, di grup kita atau di tim kita itu, kita tidak selalu, kalau ada mamen yang mau pesan unit itu tidak selalu semuanya dari kita. Mamen mau beli chamber sendiri bebas, mau beli partnya sendiri bebas, mau beli larasnya sendiri bebas, dikirim ke kita yang rakitkan itu nggak masalah. Nah kalaupun kita yang rakitkan atau kita yang belanjakan ya, harga chamber itu sekian ya kita belanjakan sekian, tabung sekian ya sekian. Jadi kita itu murni hanya ngambil ongkos kerja aja mamen, ongkos kerja, ongkos bubut, ongkos rakit, setting ya seperti itulah mamen. Jadi memang tidak ada yang kita sembunyikan di situ. Jadi mamen mau beli partnya sendiri bebas, mau kita yang belanjakan juga bebas. Gitu ya. Unit ini cukup menarik hati saya. Dan untuk chambernya sendiri, chamber Evo X3 itu adalah chamber terbaru. Maksudnya varian terbaru yang dikeluarkan oleh pihak J Pro ya mamen ya.
J Pro, bukan Java Pro, bukan juga dari 88, bukan juga dari yang lainnya. Jadi Evo X3 itu produk dari J Pro mamen ya, dan produk terbaru, masih terbaru lah. Nah, pada saat video ini dirilis sampai saat ini kemarin chamber ini hanya sampel, entah beberapa pieces saya kurang tahu. Sayangnya saat ini mereka belum open lagi untuk produksi chamber Evo X3 nya. Untuk harga seingat saya 4,3 atau 4,2 seingat saya. Kita pernah bahas juga, kita pernah review juga untuk chambernya aja, kita pernah review lengkap dari segi harga chamber, bobot, spesifikasi, dalamannya, sampai kita bongkar habis chambernya itu sudah kita bahas. Jadi mamen simak aja di channel kita, itu ada videonya. Jadi kalau mamen pengen tahu bagaimana spesifikasi chambernya, itu ada di dalam channel kita mamen ya. Dicek-cek aja ada, atau nanti kalau sempat saya cantumkan di kolom deskripsi. Ya seperti ini mamen. Jadi ini betul-betul baru jadi, dan sebelum kita kirim nanti ini akan kita tes dulu, tes akurasinya, tes hasil krononya seperti apa. Beliau minta mimes yang berapa grain dengan fps berapa ya, cuman memang ada keterbatasan namanya, mengingat ruang valve dari Evo X3 ini cukup kecil, kurang lebih sama dengan MTX, karena lubang atau dudukan untuk larasnya sendiri pun dari Evo X3 ini kita pindah ke MTX itu sama mamen, jadi sama, dan bobot chambernya pun kurang lebih. Jadi pokoknya mamen kalau pengen tahu tentang spesifikasi chambernya, bisa simak aja di channel kita mamen ya, seperti itu ya. Beginilah mamen unitnya, cukup menarik perhatian saya. Sayangnya memang kalau untuk yang tipe Evo X3 ini tidak seperti GTX atau MTX, jadi kokangnya hanya bisa di sebelah kanan, sementara untuk MTX atau GTX X itu bisa kita pindah di kanan dan di kiri, jadi bebas, bisa fleksibel. Kalau untuk kita penembak kidal itu bisa, tapi khusus untuk Evo X3 ini itu belum bisa dipindah kanan kiri, hanya berada di sebelah kanan. Dan ini ada adiknya Evo X2. Evo X2 itu adalah Blackpink mamen, Pinky punyanya Pak Pelatih. Nah itu Evo X2. Nah bedanya yang Evo X2 itu dia belum support untuk regul. Kalau kita mau pasangin regul, kita harus nambah adapter lagi. Nah kalau untuk Evo X3 ini dia sudah support regul, jadi bisa langsung kita pasang regulator untuk setting unitnya mamen. Seperti itulah kira-kira. Pokoknya banyak lah kita bahas di situ mamen, jadi lengkap lah di situ. Yes, unitnya keren men, 2,2 kilo, enak banget. Kita pasangin tele yang tidak terlalu besar, apalagi tele-tele build up kayak Basnel Trophy XLT atau Buris Drop Tin, Buris Full Fill, atau ya yang kelas-kelas 3940. Kalau memang kita rank nembaknya itu tidak terlalu jauh mamanya, itu udah cakep banget, ringan, lensanya jernih, dan pasti kuat getar dan awet. Itu pasti seperti itu mamen, bedanya seperti itu kalau kita pakai tele build up. Nah sayangnya kenapa kita belum bisa untuk bikin video tes akurasi. Jadi tele kita itu ada mamen, cuman sidecamnya itu belum support. Jadi kita masih pesan, mungkin katanya sih sekitar 1 bulanan lagi. Jadi mudah-mudahan nanti itu bisa cepat jadi, bisa kita pasang di tele kita. Jadi tele kita itu belakangnya itu gede mamen, jadi sidecam yang ada sekarang itu udah nggak masuk semua, jadi harus kita custom seperti itu. Jadi nanti kalau itu sudah siap, kita akan lebih sering bikin video untuk tes akurasi, insya Allah mamen ya. Kalau kita ada waktu, ada kesempatan, pasti kita bikinkan, karena tempatnya di sini juga lumayan mendukung sih. Cuman suara aja yang agak terisi hewan-hewan peliharaan ya, seperti itulah mamen. Ini kan wenting pol, wenteng pol. Nah ini regulatornya dia sih pakai regulator paintball yang tipe D mamen ya, yang tipe D. Jadi bukan regulator yang biasa kita pakai. Jadi dia yang full hitam semuanya seperti itu. Ya, gimana mamen? 10 juta. Ini sudah ada yang punya mamen, jangan ditawar ya. Jangan ditawar, ini sudah yang punya, karena ini pesanan, kita hanya bagian ngerakit aja. Ya Kang yo, kita hanya bagian ngerakit aja. Jadi mamen itu mau beli spare partnya sendiri boleh. Jadi kalau satu tips dari kita, kalau mamen pengen punya unit, dalam artian mamen dana terbatas tapi pengen punya unit yang istilahnya cukup kompatibel ya, cukup bagus lah, maksudnya cukup bagus untuk ngikutin tren-tren sekarang itu. Jadi kalau saran saya mamen mending
coba nabung bertahan. Kalau Mamen ada dana untuk beli chambernya, belikan aja dulu chambernya Mamen. Belikan aja dulu chambernya. Nanti kumpul baru beli tabungnya, kumpul baru beli larasnya. Itu nggak apa-apa Mamen. Sebetulnya seperti itu. Karena saya pribadi seperti itu. Saya tuh kalau pengen punya unit, nggak pengen memaksakan apa yang ada sekarang. Ada dana sekarang saya belikan, yang penting bisa kita pakai. Saya mending sabar, nyicil karena ya itulah, begitu kita punya, kita jadi unit kita itu kita puas gitu lah. Itu kita puas sesuai dengan keinginan kita. Jadi nggak kalau daripada uang yang ada kita belikan unit seadanya, baru nanti ngelihat yang lain kepingin, ya itu kacau. Jadi banyak sih teman-teman kita itu gitu Mamen. Jadi ada, Kang ini ada dana nih, Mamen ini ada dana nih sekian, chambernya cukup nggak? Cukup, mereka beli chamber tuh taruh di tempat kita Mamen, di bengkel tuh ditaruh aja, itu nanti dapat 2 bulan 3 bulan itu ada Mamen. Memang panjang prosesnya sih Mamen ya, 2 bulan. Jadi nanti dia ada dana belikan larasnya, ada dana belikan tabungnya, ada dana belikan popornya kalau memang anu baru. Setelah part-partnya ada baru kita rakit seperti itu. Jadi begitu punya ya sudah, puaslah di hati itu Mamen. Jadi jangan terlalu memaksakan, dan harus teliti juga unit apa yang pengen kita rakit Mamen. Jadi tidak semua chamber CNC itu bagus. Pada CNC itu hanya prosesnya aja Mamen, hanya prosesnya aja yang menggunakan mesin CNC. Dalam artian part antara A, B, C, D, E, F, G itu sama semua dia. Ukuran pasti insya Allah itu hampir sama semua. Tapi untuk kualitasnya itu tergantung bahan dan juga tergantung desainernya Mamen ya. Mereka ngukurnya kepresisian dan segala macam itu pas atau tidak. Jadi walaupun chamber CNC ada aja yang kita kopang terasa seret, terasa nyangkut, itu ada karena itu tadi. Tapi jangan juga kalau kita istilahnya pengen harga chamber CNC yang murah kita minta sesempurna mungkin, ya berat juga Mamen ya. Semua itu ada harga ada rupa, tapi ada juga yang mahal tapi kualitasnya ya ada juga Mamen. Jadi kita memang harus teliti dan selektif dalam memilih chamber Mamen ya. Jangan hanya sekedar tampilan atau kita ngelihat dari YouTube bisa nembak long range sampai 100 dan 200 guys. Pokoknya nembak long range, karena tampilan di video atau di YouTube itu memang ya dibikin sebagus mungkin untuk kita tonton, untuk kita nikmati. Jadi memang kalau yang nggak kena nggak mungkin, atau jarang sekali mereka tampilkan ya kan. Makanya saya itu sebetulnya kalau untuk ngetes akurasi itu agak parno Mamen. Saya itu nembak 40 meter, 50 meter bisa rapat itu aja udah seneng lah, udah seneng bisa rapat dengan jarak gitu itu udah seneng. Apalagi tembak sampai 80-100 meter gitu ya, luar biasa sih sebetulnya kalau bisa betul-betul rapat seperti itu. Karena saya sendiri aja yang takut gimana Mamen ya nggak berani berekspektasi terlalu tinggi, apalagi walaupun itu sudah menggunakan laras LW dan chamber yang bagus ya. Karena mau bagaimanapun unitnya, kita tetap harus yang menguasai unit Mamen. Kita harus menguasai unit itu agar kita tahu bagaimana spesifikasinya, bagaimana unit ini mau bekerja dengan baik ya, seperti itu. Jadi saya banyak belajar dari Pak Pelatih nih Mamen. Pak Pelatih loh, pelatih tembak men. Saya tuh di lapangan tembak dilatih sama beliau nih men. Nembak jarak 100 tung guys. Beliau yang melatih men. Jadi ya begitulah. Karena saya pribadi kalau saya punya unit dalam artian akurasi di 30 meter itu sudah bagus. Buat saya itu udah cukup. Untuk lebih dari itu tinggal kita aja yang harus menguasai unitnya. Mau tidak dia. Kalau memang tidak mau ya jangan dipaksa. Kalau memang mau ngikutin sampai jadi dengan keinginan kita ya ono yo meng duit terus men. Pokoknya uang. Tapi ya memang begitulah hobi ya Mamen ya. Demi kepuasan ya seperti itulah. Tapi jangan sampai demi kepuasan kita menghabiskan uang, hasilnya malah tidak maksimal. Oke lah, mungkin seperti itu aja Mamen. Ini sedikit cerita dan pengalaman dari kita, dari saya, dari Pak Pelatih, masukan dari Pak Pelatih. Jadi Pak Pelatih itu walaupun di sini dia Mamen, tapi di belakang banyak sekali memberikan masukan untuk kita Mamen. Ya seperti itulah. Oke Mamen, makasih. Mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai unit Evo X3 dan sedikit percakapan kita. Yes, diskusi kita seperti itu. Makasih Mamen ya sudah nyimak video kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian, ada yang salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi Mamen di video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung selalu abal-abal channel Mamen ya. Dan
sehat selalu dan selalu sehat untuk mama semuanya. Ciao mamen, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau kita ngerakit unit lagi kan? Ini kan 2,2 kilo kan? Kita bikin yang di bawah 2 kilo gimana? Nanti berubah lagi orang-orang pesanan ikutan. Wah ikut itu. Saya pengen main ngerakit unit di bawah 2 kilo. Cuman sayangnya chamber yang masih saya rekomendasikan atau chamber incaran saya itu tipe MTX dari J-Pro juga mamen ya, tipe MTX. Cuman sayangnya pada saat video ini dibuat MTX juga belum open inden mamen. Nanti kalau mereka sudah open, saya akan coba bikin satu dengan spesifikasi indah lah. Kita bikin yang ringan, mini, bogel, tapi dengan bahan-bahan yang berkelas mamen ya. Nanti akan kita jual kalau memang apa ya, memang niatnya dijual. Tapi kalau terlanjur jadi suka ya mungkin dipakai sendiri men. Kemen, ciao. Dadah mamen.